pagi teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Yuliarto Joko Putranto. Saat ini saya di sebelah kiri ini ada salah satu tokoh mangrove di DIY ya. Ini Pak Warso. Pak Warso ini adalah ketua kelompok sekaligus tokoh masyarakat. Ketua kelompok Mangrove Wanatirta. Mangrove Wanatirta. Tepatnya di daerah mana Pak ini? Ini Kulon Progo, Jangkaran ya. Kecamatannya? Ketemon. Temon. Ya, desanya Jangkaran. Jangkaran. Dusunnya Pasir Mendit. Teman-teman semua, bahwa teman-teman yang dari teknis atau dari kehutanan ya, pasti sudah tahu bahwa pantai selatan Jawa itu memang punya karakteristik yang berbeda dengan pantai utara. Kalau pantai utara Jawa itu banyak mangrove karena di sana banyak sungai yang ada sedimentasi di sana dan pasang surut di sana ya. Sedangkan pantai selatan ini tidak ada ya pasang surut dan yang ada sungai-sungai kecil yang masuk sini. Tapi kalau kita lihat ini ada mangrove yang luar biasa nih. Ya, mangrove pasti ini hasil dari penanaman yang sudah bertahun-tahun dan berhasil. Kalau teman-teman dengar ini ada suara burung-burung yang sedang mengerami dan juga Mengasih makan makan anaknya. Ya, ini sudah luar biasa. Artinya ini sudah jadi ekosistem mangrove yang puncaknya ya. Sudah jadi satu ekosistem yang di sini tidak ada floranya saja, tapi faunanya ada. Mungkin juga tanaman hewan-hewan lain ya Pak ya, sudah muncul ya. Pak Warso ini dari bisa cerita Bapak, ini luasannya berapa hektar Pak? Kalau luasan yang kami kelola sekarang sebetulnya awalnya itu ada sekitar 30-an 5 hektar ya. Terus setelah menjadi wisata itu kan ada beberapa kelompok mendirikan kelompok sendiri-sendiri. Nah, gitu. Kami mengelola yang paling luas juga. Sekitar gitu ya. 35 satu desa ini yang kami kelola masih bisa ada 20-an hektar. Ini dulunya apa Pak? Dulunya ini tanah rumput ya. Rumput semak-semak. Semak-semak, terus 2009 ada kegiatan penanaman sehingga kami rawat untuk penanaman mangrove ke depannya biar karena kami juga istilahnya di view saya, di feeling saya mangrove di Kulon Progo itu belum ada. Belum ada di Yogyakarta khususnya ya, belum ada. Pantai selatan ada mangrove kan gitu. Akhirnya saya dengan teman-teman saya dengan saya fasilitasi, saya kasih masukan dengan yang sangat menguat sehingga mereka mau bekerja sama dengan saya untuk menghijaukan gitu ya. Awalnya kan di sini waktu awalnya 2009 itu ada komunitas atau LSM waktu itu dari Semarang, LPPSP waktu itu. Terus saya ditunjuk sebagai ketua dan anggotanya masyarakat. Akhirnya yang lain diajak pada nggak mau. Pengurusnya itu hanya 10 orang waktu itu. Kami fasilitasi untuk merawat tanaman ini. Terus 2009-2010 dari Kehutanan Kulon Progo juga memberikan bantuan bibit kayak yang di pinggir laut ada cemara udang, ada yang nyamplung, terus ada juga mangrove. Nah 2010, 11, 12 ada dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, juga dari lingkungan hidup waktu itu cemara udang sama pandan juga. Jadi banyak sekali dinas terkait yang membantu kami. Ada kendala Pak waktu di lapangan itu? Kalau di lapangan kendalanya sangat banyak sekali. Karena waktu dulu 2009 SDM masyarakat sini kan mangrove itu apa? Untuk apa? Kok ditanam? Sampai saya dicemooh, dihina, lu itu ngopo. Akhirnya tetap dengan kesemangatan saya, karena saya kepingin saya sebagai yang dituakan saya harus mampu. Saya harus mampu membawa Wanatirta ke depan bisa dikenal banyak orang, syukur bisa meningkatkan ekonominya masyarakat. Nah, dengan adanya wisata ternyata alhamdulillah apa yang saya lakukan, yang saya cita-citakan tercapai Pak. Bisa dikenal banyak orang, bisa mengangkat ekonominya masyarakat. Selain wisata apa aja Pak? Ini seperti burung-burung dan mungkin ada hewan lain ya, seperti biawak dan sebagainya. Itu ada nggak manfaat dari itu untuk masyarakat itu? Kalau yang jelas ya, kalau burung yang jelas kami dari masyarakat tidak punya tidak ada manfaat. Tapi yang jelas kalau ya bagi alam kita, ekosistem kita ini bermanfaat sekali. Karena juga saya melarang untuk menembak, memburu. Nah, karena saya di sini karena sudah
menyatu dengan lingkungan, dan saya juga udah istilahnya cinta lingkungan, dan kami selalu melestarikan. Jadi kalau ada pembawa senapan apa itu langsung saya kejar. Saya ngomong bahwa di sini adalah daerah konservasi, dilarang berburu. Akhirnya mereka juga paham langsung. Yuk, terima kasih Bapak. Ini bagian dari kearifan lokal ya. Ya. Ini ada aturan-aturan Ya. masyarakat yang untuk mengkonservasi ini ya. Iya. Tadi melarang. Pak Warso katanya Pak Warso masuk ketua kelompok juga ya kegiatan Iya. PEN ya Pak ya. Iya. Berapa hektar tuh kegiatan Kalau PEN? PEN Tahun berapa ini di sini ada 7,5 hektar. 7,5 hektar ya. Ya. Dari PEN kemarin 2020. Oh gitu. Yang ditanam tanaman apa aja? Jenis Rhizopora mucronata. Di sebelah Konata ya. Iya. Bibitnya juga dari sini. Bibitnya juga. Dari sini ya. Berapa masyarakat yang terlibat waktu itu? Ada sekitar 40. 40 ya. Oh iya, 40 orang. Kondisinya masih baik ya karena Masih, sekarang masih baik. 1 tahun ya. Iya, masih baik. Dan mungkin nanti kalau misalkan Bapak mau melihat yang tanaman masih bisa pinggir jalan, ada di sana. Oke. Pak Warso, sekarang apa harapan Pak Warso dan masyarakat sini nih dengan adanya mangrove atau dengan mengenal mangrove lebih banyak sekarang ini ya? Ya. Harapannya apa itu? Harapan saya memang ke depan di sini udah menjadi destinasi wisata mangrove, dan kami yang memfasilitasi yang pertama yang menjadi inisiatornya. Harapan saya nanti dari pemerintah itu memfasilitasi kami adalah nanti ke depannya konsep saya adalah edukasi. Jadi eko-edu, jadi nanti di sini adalah untuk belajar. Bukan wisata foto-foto, tapi di sini bisa foto tapi dapat ilmunya mangrove. Nah, karena di sini juga banyak mahasiswa SD juga SMP banyak yang ke sini belajar tentang lingkungan, tentang mangrove dengan saya. Nah, harapan saya nanti ke depan dengan majunya destinasi ini juga menjadi ekowisata istilahnya untuk wisata edukasi, nanti bisa keberhasilan dan ilmu saya turunkan ke mereka-mereka yang belajar dengan saya. Terima kasih Pak Warso ya, selamat ya. Ini luar biasa nih. Iya. Saya jarang saya melihat mangrove yang sudah. Iya. Ini siang hari kan? Kalau Iya. siang hari itu kan sebenarnya burung sudah nggak ada tuh. Nanti malam penuh nih. Ya, Nanti malam biasanya penuh. kan pagi sampai sore ya Pak ya. Sampai Iya. sore ya. Ini siang pun sudah ada, Udah artinya banyak. ini menjadi ekosistem yang sudah puncak ya. Ya, ini luar biasa ini tentu perjuangan Pak Warso dengan teman-teman di sini. Iya. Terima kasih Pak Warso. Ya, Terima terima kasih kasih. lagi ya. Oke, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini bersama Pak Arif, Kepala Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Serayu Pak Probo yang wilayahnya sekitar DIY dan kabupaten-kabupaten di pesisir selatan Jawa Tengah ini. Pak Arif, kan mangrove itu tidak banyak ya di pesisir selatan ya, karena mungkin karena kondisi geografisnya ya, karena kondisi pantai dan sebagainya. Tapi di sini saya lihat ada mangrove ya Pak Arif ya. Iya Pak. Sebetulnya ada berapa sih potensi mangrove di sini itu? Dan seperti apa kondisinya? Ya memang Pak tidak banyak ya kalau mangrove di sini. Sebenarnya ini juga memanjang dari Kadilangu sampai sini itu sekitar 30 hektar tadi yang kami dapat informasi. Cuman yang bisa kita tanami dalam program PEN tahun 2020 itu totalnya 11 hektar saja Pak Yuliarto. Kalau untuk seluruh wilayah Serayu Opak Probo itu dulu tahun 2020 111 hektar. Kalau di sini cuma dapat 11 hektar. Nah, di sini yang sini aja itu sekitar 7 hektar. Ya, gitu Pak. Tahun 2020 waktu apa itu? Covid sedang ganas-ganasnya. Iya. Terus mungkin juga gini Pak Arif, ini diskusi aja ini. Sebenarnya mangrove itu kan ada mangrove asli dengan mangrove asosiasi. Mungkin juga bisa dicampur nanti ya, Iya, mangrove betul. asosiasi seperti tanaman waru, tanaman nyamplung, ya, dicampur ya tanaman-tanaman mangrove sejati dengan mangrove asosiasi. Iya. Saya kira nanti perlu diusulkan lah, kalau memang di Jakarta harus ada kawasan mangrove Ya. di pesisir selatan ini. Tapi kelompok masyarakatnya itu ya banyak sebenarnya yang bisa kita ajak ya. Iya Pak, banyak Pak. Kalau di sini saya melihat mereka sudah sadar akan pentingnya ekosistem mangrove, karena mereka di sini juga selain selain tadi paham bahwa mangrove itu penting untuk menjaga mereka dari
ganasnya ombak gitu, mereka juga merencanakan ataupun sudah membuat mangrove itu menjadi lokasi wisata, sehingga dari wisata ini mereka mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Nanti bisa kita lihat bahwa itu memang sudah terjadi di sini gitu. Termasuk tadi kan di lokasi Pak Warso tadi kan sudah ada burungnya, sudah ini ya, sudah di puncak mangrove. Jadi saya kira sebetulnya ada komunitas-komunitas birdwatching ya, mungkin diajak ya untuk jadi mungkin wisata edukasi yang digagas oleh Pak Warso itu juga bisa dibantu oleh teman-teman BPDAS ya, mungkin dengan teman-teman KCAE ya, untuk birdwatching atau mungkin untuk apa lagi, untuk petualangan apa gitu ya, bisa dikembangkan. Terima kasih Pak Arief. Mudah-mudahan mangrove meskipun susah atau lokasinya tidak mudah ya seperti di pantai utara, mudah-mudahan di SOP ini masih bisa dikembangkan terus dan mungkin nanti dipadukan dengan mangrove asosiasi ya, di samping mangrove sejati ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak.